Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Yang ketiga adalah Selanjutnya Ustaz, Bagaimana pertanyaan dari Nur hukumnya Hamid di makanan dan Yogyakarta. uang Dengan siapa makan di mana? yang diberikan oleh mahasiswa nomor yang padang, akan Kang. ujian Baik, silakan Ibu. seminar? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari ini Allah berikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita bisa bersua dalam salah satu program yang kita nantikan bersama, program live interaktif Bekal Muslim, fikih jual beli dan muamalah kontemporer lainnya. Kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang pemirsa Fatwa TV dalam program kita kali ini yang insya Allah kita akan bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan wakil ketua sekaligus anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan insya Allah pemirsa, kami akan menemani Anda dalam kurun waktu kurang lebih 1 jam mendatang. Dan insya Allah kami akan bacakan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Dan juga tidak lupa kami akan berikan kesempatan nantinya kepada para pemirsa dan juga para pendengar yang sedang menyimak kajian sore hari ini untuk bisa berinteraksi secara langsung bersama kami. Kami akan buka layanan telepon di 0331 544 6087. Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 706087. Baik pemirsa, alhamdulillah sore hari ini telah bersama kita guru kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala di studio Fatwa TV Jember. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan marhaban Ahlan bikum Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah bikhairin Ustaz. Wa antum kif hal? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Alhamdulillah sehat, semoga Alhamdulillah selalu diberikan kesehatan Ustaz. Amin, amin, ya beserta Rabb. Amin. keluarga. Amin. Kayaknya memang sudah mulai perubahan cuaca ini Ustaz ya. Ada beberapa saudara kita mungkin yang juga terganggu kesehatannya. Betul. Masya Allah. Afakumullah. Amin. Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatan sore hari ini menemani pemirsa Fatwa TV sekalian. Dan Masya Allah, untuk membuka live interaktif kita sore hari ini, marilah kita simak dan dengarkan bersama satu untayan nasihat yang akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri MA Hafizahullah Ta'ala. Baik, silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam kehidupan kita, betapa sering kita merasakan suasana jiwa yang gersang, galau, gundah, ada rasa takut, was-was, dan terasa sempit. Dunia ini terasa sempit sehingga pendek kata, orang berkata kita sedang dalam kondisi bad mood. Mood kita tidak sedang baik. Pernahkah Anda bertanya kenapa? Momentum-momentum seperti itu bisa terjadi dengan diri kita. Apa yang menjadikan jiwa kita terasa suntuk, muram, dan kebingungan, seakan kehilangan arah? Atau pernahkah Anda merasakan kondisi tersebut? Ya, kondisi tersebut adalah real dan nyata. Itu bukan mengada-ada atau sesuatu yang fiktif, tapi itu nyata. Mungkin kita semua pernah merasakannya. Ketahuilah, saudaraku seiman dan seakidah pemirsa Fatwa TV dan penyimak dimanapun Anda berada, jiwa kita seperti raga kita. Raga kita kadang terasa pegel-pegel, cenut-cenut di semua sendinya, meriang di semua bagian dari tubuh kita. Kondisi serupa itulah yang sedang terjadi pada jiwa kita tatkala kita bad mood. Raga kita sakit, raga kita meriang, bisa jadi karena kita bekerja terlalu lelah, atau karena kekurangan asupan gizi, atau karena kekurangan istirahat, begadang hingga larut malam,
atau terpapar oleh virus, bakteri yang menjadikan raga kita menjadi sakit, tidak sehat. Jiwa kita pun demikian. Bisa jadi jiwa kita mengalami gizi buruk. Walaupun tentu gizi jiwa bukanlah makanan, minuman, tetapi iman dan takwa itulah asupan amal soleh. Zikir kepada Allah itulah asupan jiwa kita. Atau bisa jadi kita menuntut sesuatu yang di luar kapasitas mental kita, sehingga kita memikirkan, mengharap sesuatu yang di luar kapasitas. Atau bisa jadi kita terpapar dengan dosa dan maksiat, menjadikan jiwa kita bad mood, menjadikan kita merasa rapuh, mudah patah jiwa kita. Karenanya, akhwatul iman pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada, upaya menjaga kesehatan bukan hanya kesehatan raga, tetapi juga kesehatan jiwa. Betapa banyak orang yang raganya sehat walafiat namun jiwanya sakit atau bahkan telah binasa. Ya, itu fakta dan nyata. Saya mengajak para pemirsa dan penyimak untuk menyadari bahwa jiwa yang ada dalam diri kita pun bisa sakit dan bahkan bisa binasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur." Sejatinya yang buta itu bukan mata yang ada di kepalanya, tetapi yang buta adalah jiwanya, hati yang ada di dalam dadanya. Demikian pula yang sempit dan terhimpit bukan fisik kita, bisa jadi kita di tempat yang sangat lapang, sejuk, mewah, tetapi tatkala jiwa kita sempit, terjebak dalam himpitan dunia, cinta kepada materi, gila jabatan, gila apresiasi. Tatkala semua itu tidak kita dapatkan, maka kita seakan-akan terhimpit. Apalagi kalau ternyata kita justru dimaki, kita dibuli, kita kehilangan jabatan, kalau kan harta, maka bagikan kita betul-betul manusia yang kehilangan arah. Man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Karena telah menjadi sunatullah, barang siapa yang berpaling dari mengingat Allah, menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan dia akan merasakan kondisi terhimpit. Kehidupannya akan menjadi sempit. Kenapa? Orientasi dia sempit. Urusan harta, syahwat, jabatan, apresiasi. Tapi orang yang beriman, dia terbang tinggi, pandangannya luas ke depan, jauh ke depan, bahwa hidup bukan hanya di dunia. Keberhasilan bukan hanya di dunia, bahkan keberhasilan dunia itu bisa jadi adalah kegagalan. Tatkala keberhasilan dunia menjadikan kita terdampar di dunia dan tidak bisa kembali ke kehidupan ke akhirat. Karenanya ikhwatul iman, marilah kita sadari bahwa jiwa kita harus mendapatkan asupan gizi berupa amal soleh. Jiwa kita harus disterilkan, mandi, dibersihkan dari apa? Dari noda dan kemaksiatan. Jiwa kita pun harus mendapatkan proteksi dari ancaman penyakit. Dengan apa? Dengan terus bertawakal, bersandar, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang memiliki, menguasai jiwa kita. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang membolak-balikkan jiwa, teguhkan jiwa kami, hati kami di atas agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keteguhan dan istiqamah dalam diri kita, sehingga kita terus istiqamah di atas sunnahnya, di atas ajarannya hingga akhir masa kelak. Allah Ta'ala alam. Baik, syukur Ustaz atas untayan nasihat yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi nasihat yang sangat bermanfaat bagi pemirsa dan kita semuanya yang menyimak di sore hari ini. Barakallahu fikum pemirsa. Alhamdulillah telah terhubung bersama kita sore hari ini. Ada penelpon pertama, ada ibu hamba Allah di Jawa Barat. Kita sapa Fatwa TV. Assalamualaikum. Baik, halo Ibu, Assalamualaikum.
Bisa mendengar suara kami, Ibu hamba Allah dari Jawa Barat. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, satu pertanyaan singkat. Ya, Ustadz, saya Ya. mau nanya, ini kan seorang suami kan menanggung istri gitu. Ya. Itu dalam perkara pangan, sandang, papan ya Ustadz. Ya. Itu maksudnya kalau masalah pangan itu batasannya sampai mana gitu? Baik. Apa kebutuhan seperti kosmetik, pembalut apa itu jadi tanggungan juga gitu? Dan makanan itu apa hanya karena suami emang apa penghasilannya itu ya pas-pasan gitu. Baik. Saya kan jualan sembako, suami Ya. jualan keliling di anak-anak sekolah. Jadi kalau misalnya ada untuk kebutuhan sehari-hari, saya tuh ngambil dari jualan, tapi saya nyatetnya pembelian gitu. Baik. Baik. Sudah cukup Ibu? Cukup Ibu? Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Ibu di Jawa Barat. Semoga Allah SWT juga memberikan taufik hidayahnya kepada seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dan menjelaskan tentang hak istri atas suaminya. Allah berfirman, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan para suami berkewajiban kiswatuhun, memberikan pangan. Ya, wa 'alal mauludi lahu rizquhun, memberikan nafkahnya, kebutuhannya dan sandang pangannya, alias sandang pangan ya, bil ma'ruf, semua itu secara wajar. Para ahli fikih telah menjelaskan apa batasan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istrinya. Dijelaskan bahwa batasannya adalah kelayakan di masing-masing masyarakat. Yang kedua adalah sesuai dengan kemampuan suami. Karena dalam ayat Allah mengatakan wa 'alal musi'i qadaru wa 'alal muqtiri qadaru mata'amil ma'ruf. Orang yang memiliki kelapangan, ia harus memberikan sesuai dengan kelapangannya, kekayaannya. Yang miskin pun, yang hartanya sempit juga harus memberi, ya sesuai dengan kondisi kemiskinannya. Sehingga tidak ada batasan yang kaku, tidak ada batasan yang final, tapi disesuaikan dengan kelayakan umum di masyarakat masing-masing dan juga disesuaikan dengan kemampuan suami. Ya, kalau kemudian istri membebankan apa yang dia belanjakan untuk kebutuhan dirinya berupa sandang, pangan, dan papan kepada suami, maka itu boleh-boleh saja. Kalau tadi digambarkan bahwa istri mencatat itu sebagai bentuk pembelian, maka itu betul, boleh dan sah secara hukum. Karena memang istri walaupun punya harta, istri walaupun punya penghasilan, tidak berkewajiban untuk menggunakan penghasilannya untuk termasuk menafkahi dirinya, karena konsekuensi pernikahan adalah nafkah istri itu sepenuhnya ditanggung oleh suami. Ya, sehingga kalau hari ini tidak punya, maka istri bisa menghitungnya sebagai hutang suami kepada istrinya. Sehingga ketika suami punya harta, boleh ditagih, ditebus, diganti apa yang telah dikeluarkan oleh istri untuk menafkahi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh Ibu hamba Allah tadi yang bertanya di Jawa Barat. Barakallahu fiik. Dan juga bagi kita semua yang mungkin memiliki permasalahan yang sama, semoga dapat menjadi solusi bagi kita semua. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, alhamdulillah terhubung kembali bersama kita. Ada penelpon kedua sore hari ini, Ya, Ibu Ustaz. Yuli di Cibubur. Fatwa TV, assalamualaikum. Halo. Halo, ya Ibu silakan Yuli. Ibu. Ya silakan Ibu. Tolong frekuensi televisinya dikecilkan Ibu. Kenapa Ustaz? Televisinya dikecilkan Ibu, ada feedback di kami. Kenapa Ustaz? Nggak ada suaranya? Televisinya Ibu tolong dikecilkan suaranya. Putus-putus Ustaz. Ya, Baik. Ya, bagaimana Ibu? Sudah terdengar suara kami? Iya, putus-putus Ustaz. ya silakan, silakan sampaikan pertanyaannya. Ya itu Ustaz, saya kan ibu saya itu pinjam emas ya.
18 gram. Cuma orangnya yang punya itu kan nagih, saya ambil alih lah gitu. Saya ambil alih. Dia mintanya waktu dijual, saya tanya ibu saya, ini ibu waktu pinjam itu berbentuk emas atau berbentuk udah bentuk uang lah. Tapi ibu saya bilang emas ya, dijual sendiri gitu. Nah ibu saya waktu jual emas itu nggak sampai 5 juta gitu Ustadz. Terus juga pas orangnya nagih tuh dia bilangnya udah bayar aja 6 juta gitu kan. Tapi pada saat itu saya saya belum bayar gitu karena memang saya juga belum pegang uang ya. Prinsip saya kan emas bayar emas gitu ya Ustadz. Cuma pas kesini-sininya emas tuh ya harganya lumayan, ternyata pas saya cek ya Allah harganya paling murah pun mahal gitu Ustadz. Nah kalau kayak gitu boleh nggak Ustadz dibayar uang saja secara orangnya minta uang aja gitu Ustadz, atau memang harus emas dengan emas gitu? Baik. Gitu aja Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa thabakumullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik daripada Ibu Yuli di Cianjur ya. Keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Masalah ini termasuk masalah yang disilang pendapatkan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan memang membayar hutang ya harus sesuai dengan barang ataupun uang yang terhutang. Tidak boleh dikonversi dalam bentuk lain. Karena konversi itu artinya berarti terjadi jual beli. Ya, tanggungan yang harus dibayarkan oleh pihak yang berhutang dibeli dengan barang yang akan dia serahkan kepada yang menghutangi. Mayoritas ulama mengatakan praktek semacam ini tidak dibenarkan dan itu terlarang. Namun Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala dan juga Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan ini pendapat yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah sebagai pendapat yang lebih kuat, bahwa praktek muqasah, praktek tebus menebus semacam ini, ya, konversi hutang kepada benda lain atau kepada uang dalam jenis lain, seperti orang yang berhutang dinar dibayar dengan dirham, dirham dibayar dengan dinar, rupiah dibayar dengan dolar atau sebaliknya. Praktek semacam ini dibolehkan dengan syarat ketika melakukan pembayaran dilakukan secara tunai alias lunas dalam sekali pembayaran, bukan cicilan ya. Ya kalau tadi misalnya disampaikan hutang emasnya itu 10 gram, kemudian disepakati bahwa pembayarannya cukup dengan 5 juta, 6 juta atau berapapun, maka itu boleh dengan syarat sekali bayar. Ya, sehingga sekali bayar dan lunas. Kalau kemudian dibayar dengan benda selain uang, misalnya dengan ayam, dengan beras, maka boleh dicicil. Karena praktek jual beli atau konversi emas kepada uang itu salah satu syaratnya adalah tunai, sekali bayar dan lunas. Sedangkan konversi emas ke benda lain selain mata uang dan juga selain emas ataupun perak, maka boleh dilakukan secara bebas. Sehingga kalau tadi misalnya utang emas sebesar 15 gram misalnya, maka dicicil secara perlahan setiap pekan, misalnya dibayar dengan 10 ekor ayam. Sehingga nanti selama 15 pekan lunas, ya, maka praktek semacam ini juga dibolehkan karena konversi atau jual beli emas dengan ayam tidak harus tunai, bebas ya. Allah taala a'lam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Jazakumullah khairan. Masya Allah, semoga dapat dipahami oleh sang penanya tadi Ibu Yuli di Cibubur ya. Barakallahu fiik. Masih berkaitan dengan emas Ustaz sedikit. Kalau misalkan seseorang pinjam emas kemudian disyaratkan untuk kembali dengan emas merek sama Ustaz. Karena kita tahu sekarang logam mulia beda-beda merek harganya juga Ustaz. Ya. Itu justru hukum asalnya seperti itu. Hutang emas kembali dengan emas dengan kualitas yang sama, itu hukum asalnya. Sehingga ketika ada konversi dalam benda lain atau dengan emas lain, ya tetap walaupun beda kualitas tapi timbangannya tidak boleh berubah. Jadi 10 gram tetap 30 gram walaupun kualitasnya beda, maka tetap ya tidak boleh berubah. Wallahu ta'ala. Baik Ustaz. Taib, jazakumullah khairan. Semoga dapat dipahami oleh sang penanya dan kita semua.
dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, bagi yang ingin berkonsultasi secara langsung bersama Ustadz sore hari ini, silakan kami buka layanan telepon di 0331 544 6087 dan Anda juga bisa menghubungi kami via telepon WA di 0821 7000 6087. Dan kami himbau kepada para pemirsa ataupun para pendengar yang sudah terhubung teleponnya dengan kami sore hari ini untuk sedikit mengecilkan volume televisinya agar tidak mengganggu jalannya live interaktif yang sedang berjalan pada sore hari ini. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar, izin kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk Ustadz ke meja redaksi. Ada salah satu pertanyaan dari saudari Dwi Handayani dari Jawa Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, jikalau notaris tetap minta tanda tangan mantan suami untuk persetujuan penjualan rumah saya, bagaimana solusinya ya Ustadz? Mohon nasihat dan pencerahan dari Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz serta kaum muslimin serta memberikan rahmat kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ini masalah administratif semata, itu sah-sah saja, silahkan suami tanda tangan atau mantan suami ikut tanda tangan juga tidak masalah. Kalaupun mantan suami minta kompensasi atas keikutsertanya dalam tanda tangan juga, itu semuanya kalau disepakati dan atas dasar sukarela maka juga sah, tidak masalah. Karena dinamika di sisi formalitas ya dalam transaksi berbeda dengan sisi tinjauan hukum. Secara tinjauan hukum kita boleh jual beli apapun di pinggir jalan, di pasar tanpa ada legalitas, tanpa ada prosedur apapun. Yang penting saya jual dan saya beli dan secara sukarela maka itu sah. Namun di hukum positif kita, siapapun yang melakukan transaksi misalnya rumah, properti atau yang lain, seringkali dimintai dokumen-dokumen formal yang membuktikan atas kepemilikan, kemudian persetujuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka kalau memang itu adalah prosedur formal dan harus dijalani, maka tidak masalah walaupun akhirnya pihak yang diminta keterangan minta kompensasi atas tanda tangan yang dia berikan. Wallahu taala alam. Baik, syukron Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya khususnya, dan bagi kita semua yang menyimak sore hari ini semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik pemirsa Foto TV dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, kembali izin kami bacakan pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Ada pertanyaan dari saudara Randy di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, terkait proses KPR di bank syariah, saat bank memberikan dokumen penawaran pembiayaan dengan akad murabahah, tercantum pembiayaan ditransfer sekaligus ke rekening nasabah. Menurut penjelasan pihak bank, dana tersebut akan transit ke rekening nasabah beberapa menit. Setelah itu akan ditransfer ke rekening developer oleh pihak bank. Terkait transaksi ini, apakah diperbolehkan Ustadz? Dan apakah termasuk jadinya nasabah hutang uang riba? Mohon solusinya Ustadz, syukran. Baik, barakallahu fiik wa tabaarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menampakkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Mekanisme semacam ini secara prinsip tidak merubah status hukum. Itu hanya strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah untuk mensiasati regulasi yang ada di negara kita, di mana ada regulasi bahwa maksimal pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan itu adalah 70%. Sehingga perbankan tidak bisa melakukan pembiayaan 100%. Nah, kalau bank harus membeli dulu 100% kemudian baru menjual kepada nasabah, maka ini akan dianggap melanggar regulasi yang berlaku. Nah, rekan-rekan yang ada di praktisi, ya, para praktisi perbankan syariah mensiasati itu dengan cara mentransfer ya seluruh dana ke rekening nasabah terlebih dahulu, dan kemudian dalam hitungan menit segera mentransferkan dana itu kembali kepada developer atau penjual. Kalau praktek ini hanya sebatas administrasi saja, sehingga dalam klausul perjanjiannya bank betul-betul memberikan pembiayaan 100%,
bukan 30% atau bukan 70%, maka itu sah-sah saja, tidak masalah. Karena itu adalah strategi untuk mensiasati kekakuan regulasi yang ada di negara kita. Namun kalau prakteknya atau realnya bank itu melakukan dua akad, ya, menghutangi dulu, kemudian sejumlah nilai rumah, kemudian nasabah yang beli sendiri, maka ini menjadi kredit yang berbunga atau riba. Bagaimana kita bisa membedakan duanya? Caranya sederhana. Tatkala nasabah betul-betul belum ada ikatan dengan perbankan, ya, belum ada ikatan dengan perbankan kecuali setelah perbankan betul-betul membeli rumah tersebut, ya, maka ini namanya jual beli biasa dan itu halal. Namun ketika perbankan belum melakukan pembelian namun nasabah sudah diikat, ada AJB, ada akad jual beli, padahal objek yang diperjualbelikan belum dimiliki oleh lembaga keuangan atau bank, maka ini adalah bukti bahwa transaksi dari mereka hanya sebatas hutang piutang yang berbunga dan itu haram hukumnya. Ya, ini satu kondisi di mana memang regulasi di negara kita belum memungkinkan lembaga keuangan itu untuk membeli langsung secara penuh, ya. Sehingga ada strategi atau kiat untuk mensiasati regulasi tersebut, ya. Karena memang ya kita sadar regulasi kita tidak sepenuhnya supporting, ya, tidak sepenuhnya sesuai dengan idealisme kita dalam berniaga. Allah taala a'lam. Baik, syukron Ustadz, jazakumullah khairan. Semoga jawaban dari Ustadz dapat dipahami dengan baik ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua yang menyimak sore hari ini. Baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar, alhamdulillah telah terhubung kembali sore hari ini penelpon ketiga. Ada Ibu Nur di Jakarta. Fatwa TV, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu Nur, satu pertanyaan singkat. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ana izin bertanya, bagaimana jika ada kerabat yang meminjam sejumlah uang, namun Ana hanya ada perhiasan kalung, kemudian Ana pinjamkan kalung itu dan dijual oleh kerabat Ana dengan seharga kurang lebih sekitar 4 juta. Apakah itu termasuk riba jika dia mengembalikannya dengan sejumlah uang atau memang dia harus mengembalikan dengan emas? Baik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik wa astaghfirullah kepada Ibu Nur di Jakarta. Semoga Allah SWT mendapatkan taufik hidayah kepada Ibu Nur, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak di manapun Anda berada. Seperti pertanyaan sebelumnya bahwa hutang barang, baik itu emas atau yang lainnya, secara prinsip hukum boleh. Dan ketika pembayaran nanti setelah jatuh tempo, pembayarannya dalam bentuk uang atau dikonversi dalam bentuk barang lain, maka itu juga boleh. Namun konversinya itu betul-betul ketika jatuh tempo, bukan disepakati di muka. Ya, kalau kondisinya adalah saya utangi 10 gram emas hari ini, nanti bayarnya dalam bentuk uang senilai 20 juta misalnya 15 juta, maka ini tidak boleh karena ini sejatinya adalah terjadi praktek jual beli emas dengan uang namun secara tidak tunai. Jadi kalau fokus saya utangi emas 4 gram atau 10 gram, nanti yang hari ini ketika dijual setara dengan 5 juta misalnya atau 10 juta. Kemudian ketika jatuh tempo, kedua belah pihak bersepakat untuk mengkonversi emas yang terutang tersebut dalam bentuk barang atau dalam bentuk uang, secara prinsip boleh dengan harga yang disepakati atau harga yang sesuai dengan harga pasar, menggunakan acuan salah satu toko misalnya, maka itu juga boleh. Namun ketika konversinya itu dari emas kepada uang, ada satu syarat tambahan, yaitu dilakukan pembayaran tunai, lunas dalam sekali pembayaran. Hingga kalau ada kesepakatan emasnya dikonversi dengan dalam bentuk rupiah setara dengan 10 juta, maka 10 juta dibayar tunai, ya, sekali bayar dan selesai. Tidak boleh dicicil. Ya, karena kalau dicicil maka itu berarti terjadi praktek jual beli emas dengan uang secara tidak tunai. Ini pendapat yang
lebih kuat ya dari sudah disampaikan pendapat yang dianut dalam mazhab Maliki, Imam Ahmad dalam satu riwayat, dan juga itu pendapat yang oleh Imam Ibnu Taimiyah dinyatakan sebagai pendapat yang paling akurat. Allah taala alam. Baik Ustadz, syukron, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh sang penanya. Tadi ada Ibu Nur di Jakarta, barakallahu fik. Dan bagi yang memiliki problematika atau permasalahan yang sama, semoga menjadi jalan keluar bagi pemirsa sekalian. Baik pemirsa, alhamdulillah terhubung kembali. Ada penelpon keempat sore hari ini, Bapak Saleh di Depok. Kota TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, Ustaz, bagi suatu keluarga di mana istri dan suami itu sama-sama bekerja gitu, Ustaz. Ya. Jadi sama-sama memperoleh penghasilan. Baik. Nah, lalu pertanyaannya, Ustaz, bagaimana cara mengelola keuangan keluarga ya dalam posisi seperti itu sesuai dengan sunnah. Baik. Jadi maksudnya ya, apakah gaji suami seluruhnya itu diserahkan ke istri, lalu istri mengeluarkan sesuai dengan kebutuhan, begitu. Baik. Nah, atau bagaimana Ustadz sebaiknya? Baik, Bapak. Syukron, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Bapak Saleh ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Pak Saleh di Depok, keluarga dan juga seluruh pemirsa dan penyimak dimanapun Anda berada. Dalam hubungan rumah tangga, kebutuhan rumah tangga, nafkah, sandang, pangan, papan, itu adalah tanggung jawab suami. Sehingga kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan istri, tolong digarisbawahi, kebutuhan sandang, pangan, papan istri sepenuhnya tanggung jawab suami. Suami tidak boleh memaksa istri untuk membiayai dirinya sendiri dalam urusan sandang, pangan, dan papan. Sebagaimana kewajiban menafkahi anak, memenuhi kebutuhan anak, itu juga sepenuhnya tanggung jawab ayah. Karena yang wajib menafkahi itu ayah, bukan ibu. Sehingga dalam kondisi semacam ini, seorang suami punya beberapa pilihan. Boleh menyerahkan sejumlah uang kepada istrinya yang mencukupi kebutuhan sandang pangan istri dan juga nafkah anak-anaknya, sehingga yang memanajenya adalah istrinya. Atau boleh suami yang membelanjakan kebutuhan istri sehingga istri hanya menyodorkan daftar belanja kebutuhannya dan juga kebutuhan anak-anaknya, sehingga yang mengeksekusi semua adalah suami. Mungkin ada yang berkata, kalau demikian enak dong istri, uangnya tidak kurang sedikit pun. Betul, itulah konsepsi pernikahan. Allah SWT berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lelaki itu adalah pemimpin atas wanita, atas istrinya. Bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Kepemimpinan suami itu adalah konsekuensi langsung dari adanya kelebihan pada kaum laki-laki, kaum suami, dan karena kaum suami menafkahi. Sehingga dalam kondisi semacam ini, laki-laki harus gentle, laki-laki harus jantan, ya, siap dengan resiko menikah, menanggung semua biaya istrinya, kebutuhan sandang pangan dan papan istrinya, dan juga menanggung seluruh biaya yang timbul akibat dari hubungan pernikahan tersebut, berupa akhirnya terlahir anak, nafkah anak, biaya pendidikan anak, pengobatan anak, semuanya itulah tanggung jawab suami. Kenapa demikian? Karena memang ini adalah akibat dari ikatan pernikahan, dan itu adalah sebanding dengan status suami sebagai pemimpin, penguasa. Adapun wanita, tanggung jawab wanita hanya tunduk dan patuh terhadap suami, melayani suami, setia kepada suami, menjaga rahasia suami, menjaga keluarga suami. Dan itu adalah pekerjaan yang sudah sangat berat bagi kaum wanita.
setimpal dengan kewajiban suami yang memikul seluruh beban keluarga. Allah SWT berfirman dalam ayat lain, wa 'alal mauludi lahu rizquhun wa kiswatuhun. Para suami atau ayah berkewajiban menanggung biaya hidup dan juga kebutuhan sandang istrinya. Sehingga memang harta istri akan utuh ya kalau memang istri itu tidak ingin keluar sedikit pun. Namun biasanya istri tidak akan tega bila tahu bahwa anaknya kekurangan atau suaminya kesusahan mencukupi kebutuhan anaknya. Karena kasih sayang seorang ibu menjadikan ibu itu akan rela berkorban dengan apapun untuk siapa? Untuk anaknya. Sehingga bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu cemburu. Karena tanpa diminta pun istri bapak akan mengorbankan semua yang dia punya untuk siapa? Untuk anak bapak. Tapi secara hukum bapak sebagai suami tidak punya hak untuk meminta, untuk memerintahkan istri mengeluarkan kekayaannya untuk menafkahi anak bapak ataupun bahkan menafkahi dirinya sendiri. Ya, karena memang ini konsekuensi dari hukum pernikahan. Allah taala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat dipahami dengan baik oleh Bapak Soleh yang bertanya di Depok. Barakallahu fiik. Dan alhamdulillah telah terhubung kembali sore hari ini. Ada penelpon ke-5, Bapak Muhammad di Kuningan. Foto TV, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukumnya memberi uang untuk bekerja karena terpaksa Ustadz? Ya. Karena kalau di rumah terus suka melamun sehingga mah saya suka kambuh dan hukum jadi OB di instansi pemerintah bagaimana ya Ustadz? Karena Nyuap sebelumnya maksudnya. saya bekerja sebagai OB, namun keluar karena saya tadinya khawatir itu termasuk bekerja dengan cara dimasukkan orang dalam Ustadz. Baik. Ustadz, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Kalau Anda adalah orang yang memiliki kapabilitas untuk bekerja, punya skill dan kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang Anda pilih tersebut. Namun karena carut marutnya sistem, budaya buruk yang telah mendarah daging di masyarakat sehingga pekerja dimanapun harus memberi imbalan kepada pimpinannya, kepada kepala bagiannya. Ini secara prinsip tidak masalah karena itu adalah bentuk premanisme. Syaratnya Anda betul-betul memiliki kapabilitas untuk bekerja menempati job tersebut. Karena pekerjaan itu adalah amanah. Sehingga yang berhak memikul amanah adalah orang yang memiliki kapasitas, memiliki kemampuan. Dan bahkan bukan sekedar kemampuan. Idealnya pejabat yang mendapatkan kewenangan memilih, menyeleksi calon karyawan, calon pekerja, mereka harus menunjukkan dedikasi dan loyalitas kepada instansi ataupun kepada perusahaan. Sehingga mereka hanya diizinkan secara aturan syariat untuk merekrut calon karyawan yang paling potensial, calon karyawan yang paling baik. Ini adalah bentuk dari loyalitas kepada lembaga, loyalitas kepada perusahaan, loyalitas kepada institusi. Nah, kalau ternyata Anda adalah orang yang paling capable, Anda adalah orang yang paling cocok, amanah, memiliki skill, dan kemudian Anda tidak diberi kesempatan ini kecuali kalau Anda membayar, maka Anda membayar itu sah-sah saja karena itu adalah bentuk premanisme. Namun kalau ternyata Anda adalah tipikal orang yang malas kerja, tipikal orang yang tidak memiliki daya saing, kalau Anda termasuk orang yang tidak memiliki skill, hanya sekedar faktor kedekatan kekeluargaan atau karena faktor Anda membayar uang, maka Anda dan dia tidak boleh melakukan kerjasama agar akhirnya terjadi rekrutmen.
Sehingga Anda direkrut padahal Anda tidak capable, Anda tidak memiliki daya saing. Ini adalah bentuk suap yang diharamkan. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyuap dan yang disuap itu tempatnya di neraka. Karena itu bagi setiap muslim hanya ada satu pilihan agar selamat dari praktek suap menyuap yang dimurkai Allah SWT, yaitu memiliki daya saing, mengasah skill, mengasah keahlian, dan juga meningkatkan etos kerja, dedikasi, amanat, keuletan, inovasi, dan kreativitas. Agar kita menjadi orang yang terbaik di setiap job yang ditawarkan kepada kita. Sehingga apapun yang kita lakukan akan menjadi halal. Ya, baik kita meminta, kita melamar, kita membayar, kalau memang kita adalah yang terbaik di job tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga Masya Allah dipahami dengan baik ya oleh sang penanya tadi. Dari Kuningan ada saudara Muhammad, barakallahu fiik. Bismillah, kami izin membacakan kembali pertanyaan tertulis yang sudah masuk ke meja redaksi kami. Kali ini ada dari saudari Nela di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Seperti yang kita ketahui pada sistem pemesanan makanan via online, zaman sekarang di sana ada dua akad yang terjadi, yaitu akad qard, talangan, dan ijarah, jasa antar makanan. Sementara hal ini dianggap tidak halal sesuai perkataan Rasulullah SAW yang melarang menggabungkan antara akad jual beli dan akad utang piutang. Pertanyaan saya Ustaz, jika membeli makanan via jasa online demikian, driver yang menalangi apakah ikut berdosa, termasuk juga penjualnya Ustaz? Jazakumullahu khairan. Baik. Barakallahu fiikum wa athabakumullah. Semoga Allah SWT menambahkan taufik kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Di awal berdirinya berbagai atau sebagian aplikasi pemesanan makanan barang secara online, terjadi komunikasi antara Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dengan manajemen perusahaan tersebut. Walaupun hari ini sudah ada beberapa alternatif ya, tetapi sebagian aplikasi yang ternama tersebut sempat melakukan mediasi dengan Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan kala itu kami memberikan solusi. Karena praktek pesan antar itu bukan hal yang baru, itu bukan ide kreatif, tapi sudah ada, hanya saja dikondisikan sedemikian rupa sehingga friendly, lebih mudah, dan lebih menjangkau semua bidang. Kita kenal misalnya di minimarket ada layanan antar jual beli dan dengan layanan diantar. Di fast food juga demikian. Merek-merek yang sudah branded pun menerapkan yang sama. Kita membeli dan kemudian kita minta diantar. Ada harga barang dan juga ada jasa antar. Kami mengusulkan waktu itu agar aplikasi ini menggunakan sistem ini. Sehingga satu pintu pembelian langsung kepada supplier, dan supplier kemudian bekerja sama dengan driver atau perusahaan koordinator atau perusahaan yang mengkoleksi, driver ojek ataupun yang sejenis. Sehingga transaksinya itu searah, customer bertransaksi dengan supplier, kemudian supplier bertransaksi dengan ojeknya untuk mengantarkan barang. Ini solusi semacam ini adalah halal. Namun karena sistem ekonomi yang berlaku di negara kita dan yang lainnya itu identik dengan sistem kapitalisasi ekonomi, sistem kapitalis. Sehingga pemegang modal ingin mengeruk keuntungan sebesar-besarnya. Mereka tidak lagi peduli dengan kesetaraan, pemerataan, tidak peduli dengan keadilan. Sehingga mereka ingin mengeruk keuntungan dari supplier dan juga ingin mendapatkan keuntungan dari driver dan juga ingin mendapatkan keuntungan dari customer. Agar apa? Keuntungannya berlipat ganda. Sehingga yang terjadi ya seperti ini, akhirnya driver dipaksa atau dikondisikan agar menalangi dana
pembelian dan kemudian menjual jasanya sendiri kepada customer. Dan atas itu semuanya kemudian sistem meminta komisi dari supplier kalau terjadi transaksi, komisi dari driver ketika ada order. Dan itu adalah bentuk dari eksploitasi sistem kapitalis, tidak berkeadilan. Maka solusinya adalah ketika Anda jual beli dengan sistem tersebut, saya lebih menyarankan agar Anda terlebih dahulu top up. Sehingga ketika Anda melakukan transaksi, harga barang dan jasa antar itu sudah terbayar. Sehingga tidak ada talangan. Hanya ada masalah baru, yaitu ketika Anda transaksi dengan top up terlebih dahulu. Seringkali aplikasi memberikan diskon-diskon. Diskon-diskon semacam inilah yang menjadi masalah. Ya, itu riba. Karena itu ketika sedang ada promo diskon, bebas ongkir, diskon sekian persen terhadap transaksi pembayaran, maka jangan lakukan transaksi melalui aplikasi tersebut. Gunakan aplikasi lain untuk melakukan pembelian secara non-tunai. Sehingga ketika barang diantar, Anda dalam kondisi sudah membayar barang dan juga sudah membayar jasa layanan antar tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, syukron Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Berikut juga solusi yang telah dipaparkan. Masya Allah, barakallahu fikum. Semoga jawaban dari Ustadz tadi dapat dipahami dengan baik ya oleh sang penanya khususnya, dan bagi kita semua yang memiliki permasalahan yang sama. Barakallahu fikum, pemirsa Foto TV dan juga para pendengar. Ada penelpon yang terhubung kembali sore hari ini. Ada Ibu hamba Allah di Bekasi. Insya Allah kita masih ada waktu sekitar 10 menit Ustadz. Ya, halo, silakan Ibu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Pak Ustadz, mohon maaf gini, Pak Ustadz, ini pertanyaan titipan adik saya. Adik saya itu berniat mau wakaf uang ke masjid. Ya. Jual tanah, kemudian tapi setelah duitnya ada nih, anaknya tersandung dengan pinjol yang besar Pak Ustadz. Jadi apakah boleh uang ini disalurkan dulu untuk membayar pinjol anaknya? Namun adik saya ini kan nggak punya aset yang lain Pak Ustadz. Umpamanya nanti kalau ada duit di wakapan, itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Baik Ibu. Syukron Pak Ustadz, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik wa taqabbalallahu kepada Ibu di Bekasi ya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal sosial tidaklah mewajibkan kecuali yang memang sudah diwajibkan, semisal zakat ya. Nah, selebih itu maka itu sukarela. Kalau memang ada kelebihan, ada kemampuan, maka itu sesuatu yang baik sekali. Namun kalau ternyata kita belum berkelebihan atau bahkan ada kebutuhan lain yang mendesak atau lebih urgent untuk dipenuhi, maka justru dalam syariat Islam kita tidak dibenarkan untuk memprioritaskan sosial dan mengabaikan kebutuhan yang itu merupakan kewajiban kita, membayar hutang, menafkahi anak, dan menyantuni orang tua dan sejenis. Ya, suatu hari di zaman Nabi SAW ada kasus yang sejenis. Ada seorang yang terlilit hutang, dia tidak punya aset kecuali beberapa orang budak. Dan ternyata dia ingin merdekakan semua budaknya. Dia berwasiat kalau dia mati semua budaknya merdeka. Padahal dia punya hutang yang belum terbayar, dia tidak mau membayar. Hanya itu harta yang dia miliki. Maka Nabi SAW merevisi wasiat tersebut. Akhirnya keenam budaknya itu dibagi menjadi 3, 2, 2, 2. Kemudian diundi. Yang keluar undiannya dari 3 kelompok budak ini, itulah yang kemudian dibebaskan. Sedangkan yang 4-nya dijual. Untuk apa? Untuk membayar hutang majikannya. Karena konsep sedekah, konsep
donasi dalam Islam itu idealnya kita berdonasi, kita bersedekah, kita berderma kalau kita sudah berkecukupan. Innamas shadaqatu an dhahri al-ghina. Sedekah itu seharusnya dilakukan di saat kita sudah berkecukupan, alias kebutuhan kita sudah terpenuhi, bukan berarti kaya raya. Tetapi seluruh kebutuhan kita sudah tercover, sudah terpenuhi. Nah, kalau kebutuhan keluarga kita belum terpenuhi, masih ada yang harus ditanggung, maka jangan bersedekah. Anda bersedekah itu kan ingin mencari pahala. Sedangkan menafkahi anak, menafkahi orang tua, menyantuni keluarga, itu hukumnya lebih kuat, ya, bahkan bisa jadi wajib, sehingga menjalankan kewajiban itu lebih diprioritaskan dibanding sedekah yang hukumnya hanya sunnah. Ya, karena itu saya sarankan, ya, selesaikan masalah putranya terlebih dahulu. Kalaupun nanti dari hasil penjualan itu betul-betul semua tergunakan untuk atau habis untuk membayar hutang pinjol anaknya, maka itu lebih baik dibanding kita berwakaf namun anak kita dalam kondisi terlilit hutang riba. Na'udzubillah. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukron Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga jawaban tadi dapat menjadi solusi ya, dan juga ilmu yang bermanfaat bagi yang bertanya dan juga yang menyimak kita semua di sore hari ini. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, ada penelpon kembali yang terhubung sore hari ini, ada Ummu RA di Solok. Fata TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oh ya, kita punya rumah nih satu. Baik. Dibuat di sana gini, dijual atau dikontrakkan. Tetapi orang banyak bertanya, yang dikontrak aja ya Bu, dikontrak aja ya Bu. Biarlah daripada nunggu-nunggu orang membeli, kita kontrakkan dulu. Kemudian selang beberapa bulan, ada rupanya orang yang mau beli, misalnya nih, ada orang yang mau beli. Nah, bolehkah kita menjual rumah itu dengan konsekuensi kita pulangkan seberapa terpakai rumah itu oleh orang yang mengontrak tersebut. Baik. Tanpa kita konfirmasikan kepada yang mengontrak itu. Baik Ibu. Kira-kira begitu Ustaz. Baik Oke, Ibu. terima kasih ya Ustaz. Baik Ibu. Baik, barakallahu fiik wa tabakumullah kepada Ummu Radi Solok ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada ibu, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Para ulama dan juga hukum positif di negara kita menetapkan bahwa kalau satu objek itu telah disewakan, kemudian setelah sah disewakan berjalan sekian waktu, kemudian ada yang membeli atau dijual, maka secara hukum itu boleh. Tapi dengan syarat yang menyewa tidak dikurangi haknya, ya harus dibiarkan selesai masa sewanya. Sehingga konsekuensinya kita harus sampaikan kepada pembeli bahwa selama setahun ke depan atau 2 tahun ke depan rumah ini atau ruko ini masih dalam kondisi disewakan, sehingga Anda hanya bisa menggunakannya setelah masa sewa berlalu. Kalau disepakati ya itu sah, boleh. Atau sebelum dijual, Anda harus atau ibu menyampaikan kepada penyewa bahwa ruko ini akan dijual. Dan ibu berniat bertekad baik mengembalikan sisa dana ya kepada penyewa. Kalau penyewa kemudian rela menerima dengan lapang dada, maka itu boleh. Namun kalau penyewa mengatakan tidak, saya akan gunakan sampai selesai masa sewa, maka hanya ada opsi pertama, yaitu ibu menyampaikan kepada calon pembeli bahwa barangnya, rukonya baru bisa diserah terimakan, baru bisa dimanfaatkan ya setelah selesai masa sewa, sehingga bisa transaksi di notaris secara kepemilikan sah, sehingga proses balik nama dan seterusnya bisa dilakukan oleh notaris. Namun penyewa tetap berhak menyelesaikan masa sewanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustadz atas jawaban yang telah diberikan. Masya Allah, semoga menjadi solusi ya bagi yang bertanya tadi. Barakallahu fiik. Dan kita masih punya waktu Ustadz sekitar 4 menit lagi. Ada Ibu Sena, penelpon terakhir dari Sumber, Fata TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Silakan Ibu. Izin bertanya Ustadz. Ya, silakan Ibu. Dulu Ibu Ana membuat rumah. Kemudian rumah tersebut diberikan untuk Ana dengan cara Ana mencicil sama Ibu. Hal tersebut
Ana lakukan beberapa kali. Setelah itu Ana tidak melanjutkan karena sesuatu hal. Tapi ibu Ana tidak pernah menagihnya sampai beliau wafat. Setelah beliau wafat, rumah tersebut menjadi harta warisan. Apakah Ana masih punya hutang sama ibu Ana, Ustadz? Baik Ibu. Ya, makasih Ustadz. Baik, barakallahu fiik wa athabakumullah kepada Ibu Sena di Sumatera Barat ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufik kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Ada dua opsi di sini. Yang pertama, seharusnya Ibu dulu melanjutkan cicilannya kepada Ibu Anda. Agar rumah itu betul-betul lunas Ibu bayar sesuai kesepakatan dan kemudian rumah itu menjadi milik Ibu sendiri dan tidak menjadi waris. Namun kalau ternyata ibu dan juga ibunya ibu itu bersepakat, walaupun tidak terucap secara lisan, secara verbal, tetapi sama-sama ngerti, sama-sama paham bahwa ada ya karena mungkin tidak mampu, merasa berat dan lain sebagainya, akhirnya tidak diteruskan pembayarannya, alias ada pembatalan jual belinya. Walaupun pembatalannya ini tidak diucapkan secara lisan, karena ujung-ujungnya ternyata ibu tidak melanjutkan cicilan. Maka kalau tidak melanjutkan cicilan berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah adanya pembatalan. Maka kalau hari ini kemudian ibu juga merelakan agar rumah tersebut dibagi waris, maka itu bukti bahwa ibu sendiri juga memahami bahwa dulu itu adalah terjadi pembatalan jual beli. Sehingga hari ini objek itu akan dibagi sesuai hukum waris. Nah, kalau kemudian keluarga ibu, ahli waris yang lainnya menyepakati bahwa ibu menyelesaikan sisa pembayaran, maka itu suatu hal yang baik. Tapi biasanya dalam kondisi macam ini mereka tidak akan setuju. Mereka biasanya tidak setuju dan mereka lebih memilih untuk ini dilanjutkan sebagai waris. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustaz dari penelpon terakhir kita sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu dan jawaban yang telah diberikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Ustaz mendapatkan ganjaran terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar, karena waktu yang membatasi kita, qadarullah, ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terjawab. Begitupun penelpon yang sudah masuk mungkin belum sempat menanyakan pertanyaannya. Semoga kita punya kesempatan kembali di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lewatkan malam ini live interaktif konsultasi Islam bersama guru kita Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini MA hafizahullah taala. Insyaallah rutin setiap Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan kami mengajak pemirsa sekalian guna memanfaatkan peluang untuk bisa berjuang bersama kami dalam syiar dakwah Islam di Fatwa TV melalui rekening aktif kami yang bisa Anda saksikan di layar kaca Anda masing-masing. Dan jangan lupa pemirsa untuk saksikan selalu program live interaktif Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kami mewakili rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.